Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Rabu 8 Maret 2023. Bacaan-bacaan sebagai bahan permenungan kita seperti biasa kita ambil dari bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan yang pertama dari kitab Nabi Yeremia bab 18 ayat 18 sampai 20. Isinya adalah persekongkolan melawan Nabi Yeremia. Mengapa Nabi dimusuhi? Karena Nabi menyuarakan kebenaran, menyuarakan kehendak Allah, sehingga menjadi ancaman bagi orang-orang fasik, orang-orang jahat. Sedangkan dari bacaan Injil, dari Injil Matius bab 20 ayat 17 sampai 28, beberapa hal ditampilkan. Yang pertama, penegasan Yesus bahwa anak manusia akan bersengsara, diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, akan disesah, dianiaya, jatuh hukuman mati, namun akan bangkit pada hari yang ketiga. Yang kedua, permintaan ibu anak-anak Zebedius dan kedua anaknya yang meminta agar anaknya nanti boleh duduk di sebelah kanan dan kiri dalam kerajaan Yesus Kristus. Namun menegaskan kepada mereka berdua, mereka harus minum cawan yang diminum oleh Yesus. Yang ketiga, ajaran mengenai anak manusia yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawanya bagi tebusan untuk banyak orang. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kalau saya merumuskan tema kita, bisa kita beri judul konsekuensi mengikuti Yesus. Orang benar akan dibenci. Yeremia sebagai Nabi Allah menyampaikan apa adanya, dan itu mengusik, mengancam ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, imam-imam kepala, dan pemuka jemaat waktu itu. Karena kritikan Yeremia yang menyampaikan warta Allah mengusik kebahagiaan mereka, maka orang-orang seperti Yeremia, orang benar dan orang yang lurus, menjadi batu sandungan bagi mereka. Maka Yeremia yang mewartakan kebenaran mendapatkan ancaman. Mereka bersekongkol untuk menjatuhkan Yeremia. Demikian pula Yesus sebagai anak manusia yang menyuarakan, menghadirkan, menggenapi kehendak Bapa, menjadi batu sandungan
bagi orang-orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam kepala. Karena Yesus menjadi saingan bagi mereka, maka Yesus pun diramalkan akan diadili, dihukum, dianiaya, dan puncaknya akan disalib, namun akan bangkit pada hari yang ketiga. Orang-orang benar yang taat setia kepada Allah akan dikucilkan oleh dunia. Maka sebagai konsekuensi atas pilihan kita mengikuti Kristus adalah juga akan menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh dunia, bahkan penjara atau kematian menghadang di depan. Ternyata itu pun belum ditangkap oleh para murid, di mana mereka meminta untuk dapat memerintah bersama Yesus dalam kerajaan duniawi. Tapi Yesus mengajarkan, mengingatkan kepada kita, cawanku memang harus kamu minum. Artinya penderitaan yang dijalani Yesus akan kita terima, tentu dengan cara yang lain. Kalau Yesus harus diadili, disesah, disiksa, dan akhirnya dibunuh di kayu salib, bagi kita konsekuensinya mungkin beda. Bisa jadi pembunuhan karakter kita. Kita tidak pernah akan mencapai pucuk pimpinan. Itu bagian dari penderitaan yang akan kita terima. Dikucilkan, tantangan menghadang, dan sebagainya. Tapi itu semua kita pilih karena kita mau minum cawan yang merupakan konsekuensi atas pilihan kita itu. Dengan kata lain, kita diajak memurnikan motivasi kita untuk ikut Yesus. Bukan mencari kebahagiaan duniawi, tapi kebahagiaan surgawi dengan menempuh jalan-jalan kesengsaraan. Kita sudah diingatkan oleh Yesus bahwa kita diutus seperti domba ke tengah serigala. Artinya, ancaman-ancaman selalu mengintai kita. Tetapi belajar dari Yeremia dan para nabi yang lain setelah Yesus, sang nabi utama, kita tidak boleh mundur. Karena kebenaran harus kita tegakkan. Kebenaran harus kita suarakan. Pertanyaannya, sanggupkah kita menanggung konsekuensi bila menegakkan kebenaran yang berakibat seperti para nabi? Bisa jadi kematian menghadang kita. Kalau kita berani tetap memperjuangkan kebenaran, maka tidak mustahil kita akan mendapatkan kebahagiaan surgawi. Kita dengar, kita baca di medsos seorang imam yang dipolisikan karena memperjuangkan kebenaran. Romo Mangun almarhum juga dimusuhi ketika membela rakyat di Gedung Ombo. Pendek kata, banyak contoh bahwa kita akan seperti para nabi bila menyuarakan kebenaran, tantangan, hambatan, rintangan, bahkan kematian menghadang di depan kita. Namun kita diingatkan oleh Yesus bahwa kita sebagai murid-murid akan minum cawan yang diminum oleh Yesus. Namun kita diajak agar setia sehingga kesudahannya adalah kebahagiaan kekal, hidup mulia bersama Allah di dalam kerajaannya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus,
Marilah kita merahmat Tuhan dan berdoa agar kita dimampukan untuk minum cawan yang diberikan Yesus kepada kita. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, lewat sabda-sabdamu hari ini kami kau ingatkan akan konsekuensi menjadi pengikutmu, menjadi orang-orang benar yang menyuarakan kehendak-Mu. Dimusuhi, dikucilkan, dihadang, bahkan penjara dan kematian menghadang. Namun kami juga kau ingatkan konsekuensi sebagai murid minum cawan dari cawan yang kau berikan kepada kami. Maka bantulah kami agar kuat dan setia di dalam minum cawan itu, dan di dalam kami menerima kelemahan, kekurangan, bahkan menerima tantangan yang harus kami hadapi. Biarlah dengan itu semua akhirnya banyak orang mengenal Engkau, bertobat, dan diselamatkan. Biarlah akhirnya orang-orang semakin berani berkorban demi nama-Mu. Bantulah umat-Mu yang sakit, yang lemah imannya. Semoga Kau sembuhkan dan Kau kuatkan dalam iman. Mereka yang punya persoalan besar, Engkau bantu, Engkau ringankan, sehingga mereka tetap mengalami kasih karunia-Mu. Semoga dengan tetap mengandalkan Engkau, kami Kau bebaskan dari segala mara bahaya. Akhirnya ya Bapa, semoga Engkau senantiasa menjaga kami dengan berkat yang melimpah, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudariku terkasih dalam Kristus, tetap saya ingatkan, saya wajibkan mematuhi protokol kesehatan, pola hidup sehat. Booster kedua, pakai masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, dan sungguh-sungguh pola hidup yang sehat. Agar dengan demikian kita terbebas dari penyakit, khususnya virus corona. Mari terus kita usahakan mengisi masa pertobatan ini dengan olah rohani dan olah jiwa raga, agar akhirnya baik jasmani maupun rohani terolah dan kita dapat merayakan Paskah dengan hati yang suci. Saya mengingatkan agar tetap mengisi kota APP dari hari ke hari, agar mati raka kita, pantang kita sungguh berguna untuk banyak orang. Hadiri sarjana lingkungan, sharing menambah pengalaman, membantu orang lain. Dan terima kasih untuk semua yang sungguh ambil bagian dalam karya pastoral lewat doa, tenaga, dan dana, sehingga pastoral kita sungguh ada gunanya. Sekalipun secara matematika keuangan kita tidak seimbang pemasukan dan pengeluaran, namun tetap akan diusahakan melaksanakan semua program-program pelayanan. Saya yakin Tuhan akan membantu dengan memudahkan hati banyak orang untuk memberikan sumbangan-sumbangan demi propel-propel kita. Progres aula sudah mendekati 80%. Tinggal finishing, pengecatan sana sini, dan nanti tinggal mengisi. Silahkan yang ingin membantu pengisian, dibuka kesempatan. Maka mari kita syukur rahmat Tuhan ini, agar kita semua tetap mampu untuk bertahan dalam iman, sekalipun tantangan menghadang. Kita siap minum cawan yang diberikan Allah kepada kita, agar kita ambil bagian dalam karya jalan salib Tuhan Yesus Kristus menuju ke puncak Kalvari.
Akhirnya, saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.